Perkenalkan, saya Azura Muzaluna Griswauti Karisa, NIM 811419271 dan saya Thalia teman Salsabila. Bisa kejelasannya. Ulangi ya. Ya, sok. Perkenalkan, saya Amozaluna Griswauti Karisa, NIM 81114192271 dan teman saya Thalia Salsabila, NIM 81114192330. Kami di sini akan memaparkan tentang program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah. Pertama-tama yaitu PKMAI. PKMAI tidak mengenal kegiatan yang pelaksanaannya merupakan kegiatan fisik di laboratorium ataupun lapangan. Pada PKMAI, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya ilmiahnya dengan cara dikirimkan secara online. Karya tulis ini mengacu pada kegiatan yang telah diselesaikan oleh kelompok mahasiswa yang sama. Kelompok yang layak akan mendapatkan nilai baik dan karya ilmiahnya akan dipublikasi. Juga akan memperoleh insentif sebesar 3 juta rupiah. Ada 3 karakter utama PKMAI, yaitu 1. Tidak terdapat usulan pembiayaan. 2. Usulannya berupa artikel ilmiah yang sesuai dengan peraturan. 3. Sumber penulisan berasal dari kegiatan yang telah selesai dilakukan oleh kelompok penulis artikel. Yang kedua yaitu tujuan penulisan PKMAI. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dengan cara menuangkan pemikiran dan hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan dalam sebuah artikel ilmiah yang sesuai dengan kriteria penulisan jurnal ilmiah. Pada program ini, diharapkan mahasiswa semakin mahir dalam keterampilan dan kemahiran menulis. Di samping itu, mahasiswa juga mampu untuk menentukan teknik dan landasan metode penyelesaian masalah terkait permasalahan yang dibahas, yang berakhir pada penyimpulan upaya penyelesaian masalah yang dilakukan. Ruang lingkupnya meliputi kegiatan Tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Luarannya adalah artikel ilmiah. Selanjutnya ada kriteria pengusulan PKMAI, yaitu yang pertama, peserta merupakan mahasiswa aktif program S1 atau diploma yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kedua, anggota kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang. Ketiga, nama pengusul harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Keempat, bidang kegiatan harus sesuai dengan ilmu ketua penelitian. Kelima, mahasiswa pengusul diperbolehkan berasal dari program studi yang berbeda, namun tetap satu perguruan tinggi. Keenam, disarankan keanggotaan setiap kelompok 2 angkatan yang berbeda. Ketujuh, jumlah halaman minimal 8 halaman dan maksimal 10 halaman. Sistematika. Judul. Tidak diperbolehkan menggunakan singkatan atau akronim yang tidak baku dan hanya maksimal 20 kata. Penulisannya font Times New Roman, ukuran 12, jarak baris 1,15, ukuran kertas A4, dan margin kiri 4 cm, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman pada sampul sampai daftar isi dengan penomoran Romawi. Diletakkan pada sudut bawah kanan halaman. Sedangkan halaman utama berisi pendahuluan hingga lampiran dengan penomoran Arab. Diletakkan pada sudut kanan atas halaman. Selanjutnya yaitu ada isi artikel. Isi artikel yang pertama adalah judul. Judul adalah gambaran pokok yang ditulis dengan jelas, maksimal ada 20 kata. Kemudian yang kedua ada nama penulis. Nama penulis ditulis beserta alamat institusi. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi, menyertakan 3-5 kata-kata kunci di bawah abstrak.
Yang keempat ada pendahuluan. Pendahuluan adalah gambaran umum dari hasil penelitian. Yang kelima adalah tujuan. Tujuan harus dituliskan secara jelas dan menyimpulkan judul PKMAI ini. Lalu yang keenam ada metode. Metode adalah berisi tentang bagaimana kegiatan PKM ini berlangsung, cara memperoleh data, serta cara pengolahan datanya. Yang ketujuh ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini merupakan fakta yang diperoleh dari observasi tentang PKM ini. Yang kedelapan ada simpulan. Simpulan adalah bagian akhir dari PKM ini yang digunakan agar pembaca bisa memahami inti dari PKM ini. Yang kesembilan ada lampiran. Lampiran berisi tentang biodata ketua, anggota yang ditandatangani, biodata dosen pembimbing, dan susunan organisasi tim penyusun, serta ada surat pernyataan ketua dan surat pernyataan sumber tulisan. Program kreativitas mahasiswa putusan hakim dalam perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keputusan hakim dalam pengajuan perceraian yang terjadi di Semarang dan untuk mengetahui penyebab dan dampak dari perceraian. Selanjutnya yaitu pendahuluan dari PKMAI ini, yaitu perceraian atau putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Secara umum, perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi pasangan menikah dimanapun. Karena pada dasarnya, pernikahan adalah sebuah usaha dari sepasang antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Dalam perceraian, menyangkut beberapa aspek, seperti aspek ekonomi maupun sosial. Meskipun diperbolehkan, namun perceraian dianggap sebagai masalah sosial. Setiap masyarakat yang terikat oleh perkawinan tak jarang mendapat problema yang berujung pada pemutusan ikatan, pernikahan, atau perceraian. Hal tersebut dapat dipicu dari berbagai aspek, diantaranya kesenjangan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, maupun KDRT. Pembahasan dalam PKMAI ini, perceraian dikenal dengan talak, yaitu melepaskan ikatan maupun melepaskan perjanjian. Talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya untuk mengakhiri perkawinan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu sebab salah satu meninggal dunia, sebab perceraian, dan sebab putusan pengadilan. Terdapat dua jenis perceraian yang berjalan selama ini, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan selain agama Islam. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Faktor penyebab perceraian di antara lain yaitu masalah ekonomi, tidak harmonisnya hubungan rumah tangga, terjadinya poligami yang tidak sehat, adanya kekerasan dalam rumah tangga, adanya kehadiran pihak ketiga, pernikahan dini, tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan sebagainya. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan dari PKMAI ini, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu sebab salah satu meninggal dunia, sebab perceraian, dan sebab putusan pengadilan.
ada dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak menurut pasal 4 P nomor 9 tahun 1975 adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan selain agama Islam. Itu terdapat dalam pasal 20 ayat 1 PP nomor 9 tahun 1975. Perceraian terjadi karena faktor-faktor yang ada. Beberapa faktor penyebab perceraian di antara lain yaitu timbulnya masalah perekonomian, tidak harmonisnya hubungan rumah tangga, adanya kekerasan dalam rumah tangga, adanya kehadiran pihak ketiga, pernikahan dini, tidak mempunyai pekerjaan tetap, keluarga, dan lain-lain. Timbul dari perceraian, timbul trauma yang adanya perebutan hak asuh. Selain itu, perceraian di antara orang tua akan menyebabkan dampak buruk bagi anak, yaitu anak akan menjadi merasa bersalah, anak menjadi berperilaku buruk, bahkan anak bisa menjadi kesepian dan depresi. Sekian pemaparan PKMAI dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.